sekarang ini sedang dilakukan konferensi tingkat tinggi dunia yang diinisiasi oleh PBB, namanya Cimayo sih. Aku tuh mau ke COP. Nah, apa? Nggak mau berubah. Kok cali sih? Nih, ini sedang berlangsung nih. UN Climate Change. Nah, nih. Mereka sudah menyimpulkan kan ada sel surya, ada angin, ada apa ini? Semuanya serba green. Kita pengen bumi ini menjadi hijau. Ini ternyata conference yang ke-29. Nah, dia ada di Baku, Azerbaijan. Dari 11 sampai 22 November. Wah, lama ini. Diskusi tingkat tinggi nih. Nah, kemarin itu kita dapat donasi ya program lah untuk membangkitkan energi hijau itu. Nah, di sini 11, 12 di mana Azerbaijan. Map. Map lah. Google Maps. Bukan Bojong Soang, aku mau cari Azerbaijan. Nah, ini kok jadi gini ya, nutupnya gimana ya? Aku nggak ke Azerbaijan. Nah, ini. Apakah tampak, teman-teman? Halo? Tampak, Bu. Iya, Bu, Ya. udah. Ya, Kelihatan, Bu. Azerbaijan ini di tepian Laut Kaspia. Indah sekali. Ya, kapan kita ini kalau ada conference ke sana ini. Ayo, Bu. Pokoknya kita kelinong-kelinong aja ya. Ya, kita sambilannya S3. Nah, ini namanya Baku di tepian Danau Laut Kaspia. Nah, dia berbatasan dengan Iran, Armenia, musuh bebuyutannya, dengan Turki, Georgia, ini Rusia. Nah, asik nih kan. Jadi, nah sementara di danau satunya lagi terjadi perang di sini di Laut Hitam. Ini perang antara mana nih? Mana sih? Ukraine. Nah, sini perang Ukraine dengan Rusia. Ya, ini kemarin juga perang. Azerbaijan itu dengan Armenia merebutkan daerah daerah yang itu secara haknya itu miliknya
Azerbaijan, tapi penduduknya banyak keturunan Armenia di situ. Nah, dia memperebutkan di situ dan perang beneran reda, kemudian perang lagi. Bukan ganja, itu deh. Jadi indah di sana, tapi kurang lebih ya seperti Iran gitu. Nah, jadi sudah ditangani oleh UN. Apakah cukup hanya conference? Tentu saja tidak, gitu ya. Harus sampai ke realisasi program-programnya seperti apa. Dan akhirnya nanti nyambungnya ke sini, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah ini, sustainable development dan penyelesaian masalah sosial. Ya gimana kalau seandainya nggak ada air, akibat climate change, polusi, kekurangan energi, dan itu kita tidak bisa bekerja sendiri, harus dikerjakan bersama-sama. Ini juga masalah etik gitu ya. Misalkan kalau kita punya pesta, ya pasti ada keributan, pasti kita minta izin ke tetangga, ini juga lah, gitu ya. Ini misalkan ada kebakaran hutan, nah kita kan jadi produksi itu kan ya, Mas, yang di Mas Himawan ya, yang di Kalimantan. Iya, Bu. Kita kan jadi eksportir CO2 kan, asap. Karena kebakaran hutan, Bu. Iya, kan jadi eksportir CO2. Eksportir CO2. Kenapa tidak dijadikan es saja ya? Kan ada ini ya, untuk mendinginkan ekstrim kan menggunakan CO2 yang ekstrim itu ya. Untuk melakukan pendinginan jadi es kering. Boro-boro nangkep CO2. Gimana sih caranya kita menyedot es CO2 itu gitu yang dari udara, kita kalau ada teknologinya kita sedot atau kita ciptakan bakteri untuk memakan CO2 gitu supaya jernih lah. Ini katanya sudah ada gitu ya bakteri yang memakan CO2 atau ganggang yang memakan CO2. Karena CO2 itu yang kemarin ya Profesor Zuzi mengatakan bahwa laut itu juga menjadi karbon dioksida absorber. Ya, jadi laut adalah penyerap CO2. Nah, ini kita harus belajar nih. Nah, akibatnya jika terlalu banyak CO2-nya itu nanti mengakibatkan karang-karang gitu ya. Jejak CO2 itu bisa diketahui dari vegetasi atau makhluk yang ada di sekitar itu. Karang gitu juga menjadi asam gitu. Nah, akhirnya mati. Kalau karangnya mati, ikannya nggak ada, nelayannya cari ikannya kemana? Terus kita makan ikan bagaimana? Makan ikan bagaimana sih? Pakai mulut gitu ya. Maksudnya kita mendapatkan suplai ikan itu dari mana? Ini kalau ngajar dengan mahasiswa yang undergrad itu, apalagi kelas 1, itu harus jelas ini ngomongnya nih. Nah, tapi ketika tidak ada kebakaran hutan, mereka bahagia gitu ya. Kita mengekspor oksigen. Tapi ya dari COP yang ke-29 di Azerbaijan itu, mereka mengatakan bahwa Indonesia, Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Brasil itu menyimpan hutan tropik lebih dari 50% di dunia. Kalau kita menghabisi hutan kita, berarti kita juga merusak manusia
gitu ya, kita menciptakan nanti keturunan kita itu nanti akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akibatnya yang tidak bisa mikir. Kita tidak perlu AC sebenarnya, hanya untuk kenyamanan. Tapi kita perlu oksigen, makanya banyak-banyaklah menanam pohon. Entah bisa mencapai bumi akarnya atau dia akarnya ada di dinding, kayak cicak. Cicak-cicak di dinding. Maksudnya kita bikin vertical garden. Paling tidak ada unsur dedaunan di sana. Nah, kita yang ada di kota-kota besar itu untuk memperbanyak pohon itu sudah tidak memungkinkan karena lahannya terbatas, maka ciptakanlah vertical garden. Ya, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, supaya racun-racun yang di dalam ruangan itu disedot oleh mereka dan mereka akan mengeluarkan oksigen. Contohnya apa? Lidah mertua. Lidah mertuanya siapa? Nggak kayak gitu ya. Aku bisa dimarahin nih. Tapi aku sudah nggak punya mertua nih. Udah nggak ada semua. Aku nggak punya lidahnya mertua ya. Tapi tanaman, ini tanaman namanya lidah mertua. Itu mudah ditanam. Jadi kita harus mendidik lingkungan kita. Termasuk aku tuh mau menanam di sini, tapi kesulitan untuk perawatan. Maksudnya aku tinggal nanti disiram banyak busuk. Masalahnya tidak semua orang itu mengerti tanaman. Nah, gimana caranya kita remove begitu ya? Nah, ada ide nih. Jadi, Mas Ali, tidak hanya energi ya yang dipantau, tapi juga ketersediaan oksigen di ruangan. Ya, misalkan gedung bertingkat itu menggunakan AC. AC menyedot udara dari luar. Udara luar itu sudah polusi loh. Nah, gimana kita tuh menanam di dalam ruangan yang bisa meng-create oksigen, gitu ya. Yang mana kita tuh tidak terlalu repot dengan urusan untuk tanam menanam, jadi kita gunakan sensor-sensor begitu. Nah, kalau perlu kita hanya melakukan semprot-semprot aja, tidak melakukan gerujuk. Apa sih? Gerujuk. Paham maksudku? Tidak diceborin gitu loh maksudnya. Kalau diceborin, biasanya tanaman-tanaman di dalam ruangan, karena dia itu sangat sedikit terjadi penguapan, sehingga tanahnya itu tetap lembab. Nah, kalau terlalu basah, itu nanti menggenangi lantai. Kekurangan, nanti dia mati. Maksudnya kekurangan air. Nah, gimana cara kita menciptakan water system gitu ya, yang pandai. Kalau misalkan sudah 50% ditambahi sekian tetes. Nah, itulah gimana caranya gitu ya. Pengadaan oksigen itu bisa secara mandiri di dalam gedung itu. Berarti harus eksperimen pohon-pohon, tanaman-tanaman yang banyak menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, menyerap racun. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Kok nggak ada respon? Lanjut aja, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Paham ya, Mas? Soalnya aku nggak bisa melihat dirimu. Aku melihatnya nih slide. Oke.
tanggung jawab sosial, kontribusi pembangunan berkelanjutan sudah. Kemudian transparansi akuntabilitas, menyediakan informasi yang jelas tentang dan transparan tentang teknologi elektro kepada pengguna. Jadi maksudnya apa? Penggunaannya, fungsinya, kemudian cara operasinya. Jadi kalau kita nanti menciptakan suatu sistem yang cerdas, itu belum tentu semua orang itu paham gitu kan. Nah, itu ya sebaiknya semua orang itu bisa memahami dari segala kerumitan itu menjadi tampilan yang sederhana dengan satu tombol gitu ya, bisa apa yang dilihat parameternya mana. Nah, nanti itu dengan mudah gitu ya, dengan mudah bisa dicerna oleh awam. Misalkan kamu kan nggak mungkin kita memonitor semuanya. Misalkan kita ngajari para eh, CS itu office boy atau office girl itu untuk mempelajari tentang sistem cerdas ini. Informasi yang jelas gitu ya, efeknya seperti apa, kemudian jika ada kerusakan itu harus bagaimana. Nah, jika ada kegagalan sistem itu menghubungi siapa, terus tempat di mana servisnya, jangan sampai kita bikin itu trial and error. Nah, ini beberapa hari ini mahasiswa saya yang bekerja di greenhouse bolak-balik ESP-nya itu terbakar. Dia sudah ganti sampai 3 kali. Tiba-tiba bau hangus saja. Nah, masalahnya, kalau kita masih bekerja di prototip seperti itu, memang belum kita lakukan ini seperti apa reliability gitu, belum lah gitu ya. Kita hanya baru uji fungsi, tapi karena mungkin spek dari perangkat sekitarnya itu yang menimbulkan misalkan banyak motor, itu banyak relay, sehingga itu gerakan-gerakannya itu menimbulkan panas di sekitarnya bisa jadi, dan tidak dipersiapkan disipasi panasnya itu sehingga bolak-balik, Bu, nanti sudah kali ketiga terbakar. Alamak. Jadi mereka tidak menyiapkan antisipasi jika semua piranti itu on. Gitu. Dekat dengan motor yang besar, jadi menghasilkan panas, efek elektromagnetik sekitarnya itu bisa mempengaruhi kerja dari perangkat yang elektronik yang ordernya sangat kecil gitu ya, maksudnya bukan dari size-nya tapi cara kerjanya itu memakan daya yang kecil, sehingga kalau dekat dengan perangkat yang menimbulkan elektromagnetik yang besar itu dia bisa terpengaruh parasitik ya. Dan kita mesti terbuka ya, belum apa nih, kalau kita masih uji fungsi kan pasti begitu deh, sering terjadi kerusakan, dan karena mungkin belum dicermati pemilihan perangkatnya, atau mungkin perangkatnya palsu bisa jadi. Nah, kalau sudah fungsinya itu nanti sudah betul, baru kemudian untuk seriusnya kita ganti dengan perangkat-perangkat yang memiliki reliability yang tinggi, saja harganya yang ya lebih lah gitu ya. Dan makanya yang semula dari murah menjadi mahal karena kita memperhitungkan faktor-faktor reliabilitas. Duh, katanya kalau menggunakan energi terbarukan itu murah. Enggak, modalnya besar. Nah, tapi beda antara misalkan kita investasi atau operasional yang tinggi. Kalau kita menggunakan energi konvensional, bisa jadi investasinya kecil, tapi operasionalnya besar.
Nah, kalau kita menggunakan perangkat yang hemat energi, investasinya besar, tapi operasionalnya makin lama semakin kecil karena kita tidak membeli energinya. Ya, pasti ada titik kurva gitu ya, titik balik gitu, titik balik yang mana yang semula operasionalnya investasinya besar, lama-lama dengan adanya operasional yang kecil itu menjadi seimbang titiknya dengan yang modal kecil tapi operasional besar, yaitu titik titik optimumnya. Nah, titik optimum di mana? Jadi kalau kita itu tidak memahami hal itu, biasanya orang yang modalnya pendek gitu ya, modalnya kecil, ini boros, tapi nah itu operasionalnya yang besar. Itu memang pilihan. Ini menjadi masalah di negeri kita nih. Aku harus ngomong apa nih? Perlindungan privasi dan keamanan data. Data kita tidak aman. Bocor secara nasional. Itu kalau lihat di YouTube dengan di TikTok itu kan banyak yang mengkomentari kalau kita bisa men-shutdown rekening kita atau rekening orang lain karena data pribadi kita itu termasuk AK itu sudah tersebar luas dan dijual di pasar gelap. Jadi gimana dong? Apa uang kita ditaruh di bawah bantal lagi? Ya, ini menjadi isu yang sangat yang ngetren sekarang nih. Dan judol, sudahlah, nggak mau lah. Gitu teman-teman. Gimana nih? Kliknya. Nah, jadi aku sekarang bisa melihat. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Teman-teman, kita kembali mengacu ke yang doktornya ditunda tadi. Satu hal, ketika publikasi, dia menjerumuskan dirinya di publikasi yang fake. Publikasi yang fake, kita kan susah tuh bikin paper kayak gitu ya. Memerlukan waktu, biaya, tenaga yang banyak. Kemudian kita kepleset masuk ke lubang buaya. Namanya predator. Jurnal predator, teman-teman. Jadi hati-hati, teman-teman. Saya sudah menyiapkan di sini, misalkan. Nah, ini